Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, para peserta dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Baik itu nikmat yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup kita di dunia, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan terlebih adalah nikmat agama, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat keimanan. Allah telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk beragama dengan agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat merasa manis dengan keimanan. Manisnya keimanan, yaitu dengan merasa ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai teladannya. Dan semoga nikmat yang demikian Allah tetapkan pada setiap kita sampai ke akhir hayat kita, hingga mendapatkan husnul khatimah. Akhir kehidupan kita berada dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kemudian kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Di antaranya adalah dengan banyak memujinya, mengagungkan Allah Rabbul Alamin, dan kemudian dengan mentaatinya, dengan mengikuti syariatnya, mempelajari agamanya, dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan kenikmatan jika kita mensyukuri nikmat tersebut. Sementara sebaliknya, seandainya kita tidak mensyukuri, kita diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keselamatan dunia dan akhirat adalah di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan begitu juga untuk keluarga beliau dan untuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sebaik-baiknya. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada siang ini yaitu dengan tema tentang adab-adab terkait dengan kerjasama antara orang yang memimpin dengan pembantu-pembantunya, atau dikatakan dengan para pekerja atau karyawan-karyawannya, sesuai dengan tema yang diajukan oleh panitia. Hal ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting, di mana jika adab-adab di dalam kebersamaan dapat kita pahami dengan baik dan bisa kita jalankan sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan Allah, yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terwujudlah kerjasama yang baik dan akan terciptalah kondisi masyarakat yang tenang, tentram, damai, penuh yaitu keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembicaraan kita mengenai hal ini yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah oleh kamu sekalian yaitu segala janji-janji yang kalian telah berjanji dengannya. Ketika kita telah menerima untuk beriman kepada Allah dan beriman dengan segala apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengimaninya, berarti kita telah mengikat janji dengan Allah dan mengikat janji dengan segala sesuatu yang ada tuntutan di dalam syariat ini. Terutama adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata-mata, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketetapan yang mana Allah mensyariatkan kepada umat manusia bahwa kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita termasuk di antara orang yang terpanggil dengan kalimat iman, menunjukkan bahwa kita telah menerima perjanjian ini, bahwa kita hidup semata-mata adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ketentuan kepada kita sebagai orang yang beriman. Di antaranya adalah hendaklah kamu sekalian menepati janji-janji yang kalian berjanji dengannya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan janji di sini bersifat umum, meliputi janji seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya,
yaitu untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak beribadah kepada selainnya. Janji untuk mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, dan menyempurnakan dengan apa-apa yang bersifat nawafil, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kemudian janji terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika seseorang beriman, maka terikatlah janjinya untuk beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tuntutan konsekuensi adalah untuk membenarkan segala hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah, membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian untuk mentaati perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau, dan kemudian untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang beliau ajarkan, serta untuk mencintai beliau dan membela sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas apa-apa yang beliau perintahkan kepada kita. Demikian juga kita diwajibkan untuk menunaikan janji, seperti janji seseorang terhadap kedua orang tuanya, yaitu untuk berbakti, untuk berlaku ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Begitu juga janji seperti untuk menjaga keluarga, anak dan istri, dan janji yaitu adalah untuk mengikat hubungan baik dengan karib dan kerabat. Begitu juga dengan untuk kepada fakir dan miskin, jiran dan tetangga. Dan begitu juga janji yang terdapat dalam Islam antara seorang yaitu muslim dengan pemimpinnya. Seorang muslim dengan pemimpinnya. Pada kesimpulannya adalah semua janji-janji yang tertuntut di dalam syariat Islam. Maka dalam hal ini tentu nanti kaitannya adalah adanya janji-janji yang terikat antara salah seorang di antara kita, di antara ikhwan ataupun akhwat, ketika mengikat kerjasama, itu bekerja di sebuah instansi seperti sekarang lah di sekolah ataupun di ma'had, yaitu Ulun Nuha, di bawah Yayasan Minhajus Sunnah. Tentu di sana ada janji-janji yang mana kita telah mengikatnya. Ini terkait dengan masalah ya menepati janji terhadap seluruh apa-apa yang kita berjanji dengannya. Kemudian sebelum kita lebih rinci berbicara tentang perkara kerjasama atau adab antara pemimpin dan yaitu pekerjanya, karyawannya, atau orang-orang yang membantunya, sebaiknya kemudian kita landasi juga pembicaraan kita ini dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari dua orang ahli fikih para sahabat, yaitu Zaid bin Sabit dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dan lainnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun la yaghillu atau la yughillu alaihinna qalbu muslim. Ikhlasul amali lillahi jalla wa ala wa munasahatu waliyil amri atau a'immatul muslimin wa luzumu jama'atihim." Ada tiga perkara, kata Nabi SAW, yang mana apabila seseorang memiliki ketiga perkara ini, jiwanya akan bersih daripada hasad, bersih daripada dengki, dan bersih daripada khianat. Artinya, ketika seseorang memiliki tiga sifat ini, dia akan memiliki hati yang baik,
hati yang mulia, hati yang bersih. Tentunya orang yang memiliki hati yang bersih lebih mudah di dalam menjalankan semua kewajiban-kewajibannya. Baik terkait dengan kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan hak-hak dari hamba-hamba Allah terhadap kita. Karena pada hakikatnya kita memiliki dua kewajiban yang harus kita tunaikan. Pertama adalah kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah kewajiban kita terhadap hamba-hamba Allah, yaitu terhadap sesama manusia. Kewajiban kita kepada Allah itulah apa-apa yang merupakan hak-hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Maka semua ini jika kita mampu yaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang Allah gariskan, maka jiwa kita akan selamat. Apa tiga perkara yang mana hati seseorang akan menjadi bersih dengannya? Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena mengharapkan wajah Allah semata-mata. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita para ikhwan sekalian, para akhwat sekalian melaksanakan ibadah, apakah itu salat, ya, saum, ya, taharah, puasa dan lain-lainnya, itu kita lakukan tak lain dan tak bukan karena kita butuh kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan keberhasilan, berhasil dalam kehidupan dunia dan berhasil di dalam kehidupan akhirat. Yaitu apabila kita bisa melaksanakan amalan-amalan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam beramal, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah adalah ya mengharapkan apa yang Allah izinkan kita untuk mengharapkannya, sehingga ya kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah adalah Maha Adil. Allah pasti memberikan imbalan yang setimpal dengan amalan kita. Bahkan Allah menjanjikan berlipat ganda. Maka seorang hamba yang ikhlas di dalam beramal, dia tidak akan pernah kecewa atas hasil-hasil usahanya. Terlebih lagi amalan-amalan yang berkaitan dengan muamalah, yaitu pergaulan di antara sesama hamba-hamba Allah. Di sana sini banyak amalan-amalan yang terkait dengan ya akad-akad yang ada di antara sesama hamba-hamba Allah. Apakah itu akad jual beli, apakah itu akad pinjam meminjam, sewa menyewa, upah mengupah, dan lain-lainnya. Transaksi, akad nikah, dan lain-lainnya. Banyak akad yang itu adalah menuntut agar kita melakukan berbagai kewajiban di dalamnya. Maka oleh sebab itu, jika di dalam muamalah kita beramal, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menuntun hati kita untuk puas dan ridha atas hasil yang kita peroleh. Karena bagaimanapun tak bisa kita ingkari bahwa apa yang kita dapatkan dari pekerjaan, dari amal yang kita lakukan, itu adalah berdasarkan yaitu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, jika seseorang mampu menata hatinya di dalam bekerja, di dalam beramal, termasuklah di dalam kita bekerja sama, mungkin sebagai pemimpin dalam sebuah yayasan, dalam satu perguruan, atau mungkin sebagai wakilnya, bendaharanya, sekretarisnya, dan pengurus-pengurus lainnya, kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas lainnya di dalam menunaikan segala amalan-amalan yang telah menjadi kewajiban kita. Baik karena memang Allah mewajibkannya secara langsung di dalam Al-Quran,
atau berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, atau sesuatu yang menjadi wajib bagi kita setelah kita mengikatnya dengan sesama hamba-hamba Allah. Seperti diantaranya adalah terkait dengan janji-janji yang kita buat di antara sesama kita. Maka kita harus memahami bahwa penunaian dari tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita terima sesuai dengan perjanjian-perjanjian itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Maka dalam melaksanakannya hendaknya kita bisa berlaku ikhlas, yaitu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang menyebabkan yaitu Allah sayang kepada kita, Allah ridho kepada kita, dan kita ridho dengan pemberian Allah kepada kita dalam hal ini. Nah, hal ini keikhlasan dalam beramal, keikhlasan dalam beramal akan menuntun kita untuk diantara faedah yang kita hasilkan adalah menjadikan hati kita bersih. Hati kita bersih. Dan setiap kita lebih mengedepankan kewajiban kita, lebih mengutamakan kewajiban untuk menunaikan kewajiban kita. Karena sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, kita menyadari sepenuhnya bahwa terkait dengan kewajiban-kewajiban yang ada pada kita, kita akan dituntut oleh Allah pertanggungjawabannya. Bahwasanya akan dituntut dari kita pertanggungjawabannya. Nah, yang kedua yaitu adalah menasehati pemimpin kaum muslimin, yaitu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala percayakan untuk memimpin kita, memegang urusan kaum muslimin. Secara khusus yaitu pemimpin umat, para penguasa. Dan tentu tidak luput juga dalam hal ini adalah yaitu bagaimana menasehati orang-orang yang Allah berikan kepercayaan, di mana dia punya hak terhadap kita di dalam yang berkaitan dengan kerjasama, bahwa dia berhak untuk mengatur kita sesuai dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini berlaku tuntutan syariat, yaitulah untuk menasehati, dan pengertian nasihat kepada orang-orang yang memimpin kita diantaranya adalah mengakui kedudukan mereka. Para ulama menjelaskan bahwa artinya adalah diantaranya mengakui kedudukan mereka. Sebagaimana rakyat wajib mengakui kedudukan penguasa pemimpinnya. Jika seandainya rakyat tidak mengakui kepemimpinan mereka, maka ini adalah pintu gerbang daripada perselisihan dan pintu gerbang daripada perpecahan, dan bahkan bisa menjurus kepada yaitu kekacauan di dalam sebuah negeri. Nah, begitu juga di dalam kumpulan masyarakat yang kecil. Jika seandainya orang-orang yang berada pada posisi katakanlah yang membantu ataupun mungkin sebagai karyawan yang tidak mengakui kepemimpinan orang-orang yang dari awal dia sudah terima kedudukannya demikian, jika itu tidak diakui, ini akan menjadi pintu gerbang atau awal daripada rusaknya kebersamaan dan rusaknya yaitu kerjasama di antara sesama kita. Maka ini perlu kita perhatikan, yaitu mengakui kedudukan mereka. Begitu juga adalah mencintai mereka. Karena bagaimanapun posisi wakil, sekretaris, adanya posisi itu adalah dikarenakan ada pemimpinnya. Dan karena ada yang meletakkan kita pada posisi tersebut. Dan ini adalah merupakan nikmat Allah yang pantas kita syukuri, sekaligus ujian ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah kita mampu memegangnya dengan baik. Kalau kita memegangnya dengan baik, kita mendapatkan jaza dari sisi Allah. Dan kalau tidak, maka kita akan terkena yaitu beban, yaitu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adalah yaitu mengikuti mereka atau mematuhi mereka di dalam batas-batas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mendoakan mereka untuk kebaikan mereka dan kebaikan kita bersama, dan kemudian memaafkan kesalahan mereka
dan menegur ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya, ya, dengan tujuan adalah untuk memperbaiki keadaan secara menyeluruh, bukan dengan tujuan-tujuan lain. Seperti banyak yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini, orang beralasan ingin memperbaiki, tapi pada hakikatnya adalah meruntuhkan dan menjatuhkan. Dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka hendaknya di dalam komunitas yang kecil, hal ini juga perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga, termasuk dalam sebuah yayasan, dalam sebuah pendidikan, ya, untuk bisa terwujud kerjasama yang baik dan bisa menghasilkan kinerja yang maksimal, program-program yang bermutu. Maka kebersamaan mesti dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan cara diantaranya masing-masing kita tahu posisinya, tahu kedudukannya, dan tidak merampas kedudukan saudara kita yang lainnya. Ya, tidak merampas kedudukan dalam arti kata, ya, tidak, yaitu mencampuri, mengerjakan sesuatu yang bukan bidang kita, dan kita tidak diberi amanah untuk hal tersebut. Hal ini sangat penting kita perhatikan di dalam kebersamaan. Kadang-kadang sering terjadi perselisihan dan perpecahan karena masing-masing kita kurang mengetahui dan kurang menyadari dan tidak bisa menerima, yaitu posisi yang kita berada di atasnya. Ini yang penting diantaranya kita jaga. Dan kemudian yang ketiga adalah luzumu jama'atil muslimin, yaitu adalah mempertahankan kebersamaan kaum muslimin dalam artian yang luas, masyarakat di sebuah negeri, ya, dan dalam artian yang sempit, kebersamaan kita mungkin dalam satu lembaga, ya, kebersamaan kita dalam satu lembaga antara orang-orang yang jadi pengurus dan masyarakat ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Katakan dalam sebuah yayasan adalah antara pengurus yayasan, ya, atau yayasan yang mengurus sebuah pendidikan, antara pengurus yayasan dengan yaitu pengurus pendidikan seperti guru-guru, para asatizah, dan pelengkap-pelengkap lainnya, dan dengan wali santri, dan dengan santri keseluruhannya. Maka dalam hal ini, hendaknya kita menjaga kebersamaan dengan sebaik-baiknya. Ya, menjaga kebersamaan tersebut, yaitu adalah dengan menjaga keselamatan di dalamnya, menjaga kemaslahatan di dalamnya, menjauhi perkara-perkara yang mengundang kepada perselisihan, yang mengundang kepada perpecahan, yang mengundang kepada rusaknya kebersamaan. Karena kalau hal ini ya tidak dapat kita jaga dengan baik, timbullah keretakan demi keretakan, ya, perselisihan demi perselisihan, perbedaan demi perbedaan, yang akhirnya tidak bisa melahirkan kinerja yang baik dan tidak mampu mencetuskan program-program yang bermutu. Dan kalaupun ada program-program yang bermutu secara tertulis, ya, ataupun di buku, di kertas, tidak mampu untuk dijalankan dengan baik. Kenapa? Dikarenakan kita tidak mampu melahirkan kinerja yaitu yang baik antara satu sama lainnya. Tidak terwujud itu kerjasama yang baik, ya, saling tolong menolong dalam rangka untuk memperbaiki, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan yaitu kerja yang baik di tengah-tengah kebersamaan kita. Justru bisa timbul nanti pengelompokan, pengkotak-kotakan di antara sebahagian dengan sebagian yang lainnya. Timbul pro dan kontra. Si A, si B kontra kepada sebagian dan pro kepada sebagian yang lain. Nanti sebagian guru pro kepada sebagian pengurus. Pengurus pro kepada sebagian guru. Nah, akhirnya terjadi juga demikian kepada wali santri, terjadi kepada murid. Maka tidak berjalan kebersamaan, maka pendidikan itu juga tidak akan dapat mencapai hasil yang baik. Dan yayasan ini akan gagal menelurkan program-program yang bisa meningkatkan mutu dan kualitas daripada kerja yang kita inginkan bersama agar mencapai hasil yang terbaik. Ya, karena yang paling banyak terjadi para ikhwan dan akhwat sekalian adalah baik itu di lembaga pendidikan, di yayasan-yayasan adalah yaitu perselisihan di antara anggota-anggotanya. Timbulnya pro kontra di sana sini, timbulnya perpecahan. Terkadang guru yang tidak terima keberadaan pengurus nanti tidak terima keberadaan guru, kemudian wali santri tidak menerima kebijakan, mungkin para asatizah
dan kebijakan yayasan, atau mungkin pihak yayasan ya tidak merasa percaya dengan wali santri dan timbullah yaitu hubungan-hubungan yang tidak baik, dan hal ini adalah kita telah yaitu tidak menjaga tentunya adab-adab kebersamaan di antara orang-orang yang diberi oleh Allah amanah untuk mengatur, amanah untuk memimpin ya, dengan orang-orang ya yaitu yang diberi amanah oleh Allah untuk dipimpin, untuk mengikut ya, untuk diatur. Pada hakikatnya, jika benar-benar semua kita berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah, apakah dia sebagai pemimpin, apakah dia sebagai wakil, apakah dia sebagai bendahara, sebagai sekretaris, atau sebagai pegawai lainnya, sebagai guru, atau wali santri, toh kalaulah memang jaza dari Allah kita kedepankan, keridhaan Allah dan jaza di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung kepada bagaimana kita yaitu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan posisi kita yang kita sudah terima, dan kita meyakini bahwa itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ya, pemberian Allah terhadap kita. Baiklah para ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kemudian kita kembali kepada terkait dengan masalah kerjasama dalam lembaga ini, lembaga yayasan pendidikan yang tadi kita telah singgung, yaitu terkait dengan masalah janji. Maka untuk memastikan batas-batas pekerjaan, batas-batas ya tugas masing-masing ya di antara kita, hendaknya pihak pengurus, pemimpin dengan para anggotanya membuat ikatan janji yang jelas. Ya, membuat ikatan janji yang jelas. Persyaratan-persyaratan yang disepakati, sehingga masing-masing di antara kita, di antara pengurus, di antara pegawai, karyawan, tahu batasan-batasan hak dan kewajiban mereka. Nah, kalau persyaratan-persyaratan, kesepakatan-kesepakatan, janji-janji telah kita ikat dengan beberapa ketentuan, maka bagi ya masing-masing kita tahu ya, dan dia mampu mengawasi dirinya, mampu mengontrol dirinya karena tahu batasan. Tahu dia batasannya, mana yang layak dia kerjakan, mana yang layak dia komentari, mana yang layak dia dukung. Ya, dan mana yang pantas dia kritik, mana yang pantas dia nasihati, dan dia tahu cara-cara ya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, ini sangat penting ya. Janji-janji bahwa terkait dengan ya masa kerja, jam kerja, batas-batasnya, kemudian bidang-bidang pekerjaan, bidang-bidang tugas yang diberikan, yang harus ya ditunaikan oleh masing-masing kita. Sehingga dengan demikian berlakulah ya ayat tadi untuk mengawasi semua apa yang telah menjadi kewajiban kita, di mana Allah memanggil kepada orang-orang beriman untuk menunaikan janji-janjinya. Jadi kalau tidak jelas janji-janji kita, maka sulit untuk memantau. Baik itu bagi mungkin penasehat, yayasan, atau barangkali bagi wali santri, atau siapa saja, sulit memantau. Bahkan bagi orang yang bertugas, sulit mengontrol dirinya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apakah dia sudah menjalankan tugas dengan baik atau belum. Jadi mesti ada kesepakatan yang jelas. Karena sebagaimana kita ketahui adalah kaidah fikih yang menyebutkan bahwasanya al-muslimuna ala syurutihim. Bahwasanya kaum muslimin itu terikat dengan yaitu syarat-syarat yang disepakati di antara sesama kita. Jadi kalau syarat yang dibuat sudah disepakati, maka itu dijalankan dengan baik. Ya, ini terkait dengan janji-janji. Kemudian ya, kita mengetahui ya agar semua kita bisa mengontrol, karena semua kita tahu, karena kita sebagai orang beriman kita menyadari bahwa mengingkari janji itu merupakan sifat yang tidak baik. Bahkan Nabi menyebutkan merupakan salah satu tanda daripada sifat itu orang yang terkena nifaq, itu kemunafikan, bahwasanya mereka adalah ingkar di dalam berjanji. Apabila mereka berjanji, mereka ingkar dengan janjinya. Maka tentunya sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, dia akan menjaga apa-apa yang sudah menjadi janji-janji yang dia ya mengikatnya dengan saudara-saudaranya.
Kemudian juga para ikhwan sekalian dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya semua tugas-tugas yang kita terima, yang diberikan kepada kita, yang sudah kita iakan, ya, itu adalah menjadi amanah. Itu adalah menjadi amanah. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Dan ya, mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanah yang diberikan kepada mereka dan janji-janji yang terikat, janji-janji yang mereka telah mengikatnya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menunaikan janji-janjinya, menepati janji-janjinya, dan melaksanakan apa-apa yang diamanahkan kepadanya. Maka semua tugas-tugas itu pada hakikatnya adalah amanah. Dan perlu kita ketahui bahwa jangan hanya masing-masing kita mengingat itu adalah amanah dari umpamanya yayasan, amanah dari kepala sekolah, amanah dari umpamanya pimpinan. Bukan hanya itu, tapi yang terlebih adalah untuk menggedor hati kita, mengingatkan diri kita, ini adalah merupakan amanah Allah. Karena memang Allah yang mensyariatkan bahwasanya kalau sesuatu amanah sudah kita terima, maka Allah memerintahkan, mewajibkan kepada kita untuk menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu hendaknya semua kita menyadari kedudukan kita dan tahu tugas-tugas kita, bidang-bidang kita, ya, dan tahu batas-batas hak-hak kita, ya, yang pantas kita menagihnya. Dan agar setiap kita juga tidak menagih, tidak menuntut lebih daripada hak yang sudah kita sepakati. Begitu juga hendaknya kita lebih mengedepankan, ya, yaitu untuk menunaikan kewajiban. Karena yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah di akhirat adalah masalah kewajiban. Begitu, ya. Adapun hasil daripada apa yang kita kerjakan, Allah Maha Bijaksana, ya. Allah Maha Bijaksana. Nah, kemudian juga di dalam pembagian tugas-tugas yang penting juga dijaga, ya, dalam pengaturan tugas-tugas, hendaknya ya pihak pengelola, yaitu pihak pengurus seperti ketua dan perangkat-perangkat pembantunya di dalam membagikan tugas-tugas kepada pihak terkait, yaitu kepada orang-orang yang bekerja sama, ya, di dalam lembaga tersebut, hendaknya dia memperhatikan, yaitu berkait dengan skill, yaitu keahlian. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi mengatakan, jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ya ahlinya, bukan bidangnya, maka hal itu adalah akan mendatangkan kerusakan. Ya, akan mendatangkan kerusakan. Oleh sebab itu, ya, umpamanya mudir, kepala sekolah, ketika dia membagikan mungkin mata pelajaran kepada para asatizah, kepada para guru-guru, hendaknya juga bisa mengetahui bidang-bidang yang cocok dengan seorang ustadz. Ya, jangan terjadi nanti ya dia umpamanya kemahirannya di satu bidang, kita berikan bidang lain yang kita tidak menguasai bidang tersebut, maka tidak didapatkan nanti hasil kerja yang baik, ya, tidak bisa maksimal di dalam menunaikan kewajibannya. Nah, begitu juga terkait dengan ya petugas-petugas lainnya, umpamanya ya ketua yayasan hendaknya mengatur dalam hal ini, tahu menempatkan seseorang sesuai dengan bidangnya, dan agar kita kemudian ya tidak masing-masing juga agar tidak berusaha untuk merebut jabatan-jabatan tertentu atau berusaha meraih jabatan-jabatan tertentu yang belum tentu kita cocok dengan hal itu, ya, karena ya terkait dengan tugas yaitu butuh yaitu kemampuan, baik itu kemampuan dari sisi bekerja, dari sisi ilmu, juga kemampuan dari sisi untuk memegang amanah. Ya, umpamanya orang yang bertugas di bidang bendahara tentu berbeda ya kekuatannya dengan orang mungkin yang bertugas di bidang pengajaran, ya, berbeda tentang kekuatan yang harus dimiliki. Ya, mungkin orang bendahara ya dia butuh ya sikap yaitu aman, mampu di dalam menjaga yaitu amanah, apalagi terkait dengan keuangan, di mana nanti dia bisa mengatur dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun kecuali ada aturan yang melindunginya. Dan ini juga sering terjadi kesalahan dalam berbagai lembaga. Kadang-kadang bendahara mungkin karena perintah dari atasan, yang dia tahu kadang-kadang hal itu tidak sesuai dengan prosedur, tapi kadang-kadang karena mungkin segan
karena perasaan ini, perasaan itu, dia penuhi. Ternyata ini menyalahi aturan dan terjadilah yaitu adalah penyimpangan dalam hal ini. Dan ini penyalahan terhadap amanah. Dan ini bisa membahayakan. Dan ini yang banyak terjadi di berbagai lembaga. Baik itu lembaga yang kecil maupun lembaga yang besar. Bahkan lembaga negara. Kadang-kadang orang terlibat dalam perbuatan dosa dan kesalahan bukan karena keinginannya, tapi tidak mampu mempertahankan ya karena desakan dari pihak lain, teman ya kerja atau orang yang berdampingan dengannya. Baik karena takut atau mungkin karena segan atau mungkin juga karena terpedaya sehingga ya akhirnya bekerja sama dalam rangka melakukan sebuah kesalahan. Nah ini oleh sebab itu tentunya setiap bidang-bidang tertentu dari tugas-tugas yang diberikan yaitu membutuhkan keterampilan tertentu juga dan membutuhkan kesiapan batin, kesiapan mental yang baik dan semua ini adalah sangat erat kaitannya dengan keimanan ya. Apabila baik keimanan seseorang maka baiklah dia dalam menjaga amanah insyaallah. Maka hal ini ya sangat penting kita perhatikan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Abu Dzar meminta yaitu jabatan untuk jadi pemimpin, nah Nabi SAW tidak memberikan kepada beliau. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya kepemimpinan adalah perkara yang berat, sedangkan engkau wahai Abu Dzar adalah orang yang lemah. Jadi Nabi tidak memberikan kepada beliau. Padahal kita ketahui Abu Dzar ya bukan sembarang orang terkait dengan ilmunya, ya zuhud, waraknya, ketakwaannya, amal solehnya, masya Allah. Tapi Rasulullah SAW ya sangat bijak dan beliau ya bisa meletakkan sesuatu sesuai dengan ya hal-hal yang semestinya karena beliau adalah maksum. Rasulullah SAW adalah maksum. Maka kebijakan-kebijakan yang beliau ambil adalah berdasarkan itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita berkaca dan mengikuti petunjuk dan dalil-dalil bagaimana kita di dalam menjalankan yaitu tugas-tugas kita yang dibebankan kepada kita ya yang diamanahkan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita termasuk di antara mungkin pegawai, karyawan yang menepati janji kita kepada Allah dan menepati janji kita kepada sesama hamba-hamba Allah. Dan sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang bisa berhasil menjaga yaitu hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan tauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata-mata, tidak beribadah kepada selainnya, mengikhlaskan amal kepada Allah dan mengikuti syariatnya, dan juga sukses di dalam bermuamalah, yaitu kita mampu bermuamalah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah ya Subhanahu wa taala dan telah dibimbingkan kepada kita oleh Rasulullah SAW melalui ahli warisnya yaitu para ulama. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi, yaitu mewariskan yang menerima yaitu warisan ilmu ya dan kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Dan agar kita termasuk di antara orang-orang yang yaitulah peduli untuk menjalankan tugas-tugas kita, menjalankan kewajiban-kewajiban kita dilandasi dengan ilmu dan dilandasi yaitu dengan keimanan ya yang kita ingin mengharapkan dari semua tugas, jabatan, pekerjaan kita berharap dengannya ridha Allah. Itu yang lebih utama ya, karena itu yang lebih mahal. Itulah perkara yang paling mahal yang tidak bisa dinilai dengan ya ukuran dunia. Kemudian para ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, berikutnya ada hal juga yang penting kita perhatikan yaitu terkait dengan di sebuah lembaga yaitu kaitan antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya, itu adalah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau perkara-perkara yang akan kita jalankan. Maka di antara yaitu tuntunan Islam adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 38. Allah berfirman, "Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun."
dan orang-orang yang memenuhi, ya, yang memperkenankan, yaitu tuntutan daripada Rabb-nya, yaitu untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Rasulullah dalam rangka memenuhi yaitu kewajiban-kewajiban kepada Allah, kepada Rabbul Alamin. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Berikutnya, wa amruhum syura bainahum, dan perkara-perkara mereka bermusyawarah di antara mereka. Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah dengan perkara-perkara mereka adalah yaitu perkara-perkara agama mereka dan perkara-perkara dunia mereka. Perkara-perkara agama mereka dan perkara-perkara yaitu urusan-urusan dunia mereka. Nah, salah satu di antara ciri-ciri orang yang beriman di dalam menjaga stabilitas kebersamaan, stabilitas masyarakat, ya, adalah sifat musyawarah. Ya, sifat musyawarah. Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya, di antara faedah daripada sifat musyawarah adalah untuk memperbaikan dan untuk melembutkan hati masing-masing kita dan menimbulkan saling percaya dan menjadikan hati satu sama lainnya menjadi baik. Ya, timbulnya rasa percaya, rasa thiqah satu kepada saudara yang lain, tidak merasa dikuasai, tidak merasa bahwa saudara kita sewenang-wenang kepada kita. Itu dengan sifat suka bermusyawarah. Terkait dengan perkara musyawarah, ini sangat dibutuhkan sekali karena memang banyak di antara perkara-perkara kita dalam kebersamaan adalah perkara-perkara yang membutuhkan musyawarah. Maka hendaknya kita memang sangat membudayakan musyawarah dalam perkara-perkara yang memang layak dimusyawarahkan. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, hafizahullah, beliau memberikan penjelasan terkait dengan musyawarah. Mungkin penjelasan beliau ini amat penting kita pahami. Beliau memberikan yaitu penjelasan ya tingkatan-tingkatan musyawarah. Pertama beliau mengatakan adalah yaitu hendaknya semua kita adalah mendahulukan al-haq. Jadi mulai dari pemimpin, wakilnya, perangkat-perangkatnya, dan semua yang terlibat di dalamnya, itu semua mengedepankan al-haq. Dibandingkan dengan keinginan kita, daripada pikiran kita. Jika ada kebenaran yang nyata, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, atau ijma' para ulama, maka semua kita hendaknya lapang dada mengedepankan kebenaran tersebut, ya, dan tidak menuntut untuk mengajukan sesuatu yang mungkin merupakan pendapat kita. Nah, ini tidak mungkin bagi seorang mukmin, tidak layak, ya, tidak layak seorang mukmin. Sebagaimana juga Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan, artinya jangan kalian mendahulukan perkataan siapapun terhadap perkataan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, ya, agar jangan sampai nanti kita membuat kesimpulan menyelisihi kebenaran. Atau barangkali di suatu saat kita sudah membuat kesimpulan, karena pada saat itu kita pandang baik. Kemudian setelah itu ada orang yang berilmu mendapatkan dalil bahwa kesimpulan yang kita buat itu bertentangan dengan kebenaran. Maka serta-merta semua kita harus lapang dada, senang hati untuk merubah kesepakatan yang ada, dikembalikan kepada al-haq, dikembalikan kepada kebenaran. Karena orang-orang beriman, kalau dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghakimi perkara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya di dalam musyawarah tersebut tidak terkait dengan perkara halal dan haram, tapi terkait dengan ya perkara-perkara yang dimusyawarahkan, dan kemudian ada yang afdol dan ada mungkin yang di bawahnya kedudukannya, maka hendaknya semua kita bersepakat lebih mengedepankan mana yang lebih maslahat, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama.
tentu ini dikembalikan kepada orang-orang yang mengetahuinya. Maka di sini peran orang yang berilmu di antara sesama mereka, atau mungkin orang yang berilmu di luar daripada komunitas tersebut. Karena berkait dengan ilmu, kita tidak dibatasi dengan daerah, tidak dibatasi dengan lembaga, tidak. Terkait dengan ilmu, maka ilmu kita ambil dari manapun. Beda dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan kita dibatasi. Ya, bagaimanapun indahnya peraturan di negara lain, kita yang ada di Indonesia tidak boleh melanggar aturan di negeri kita dengan alasan peraturan di negara lain lebih baik. Itu tidak mungkin. Tapi terkait dengan ilmu, maka tidak dibatasi oleh massa dan tidak juga dibatasi oleh daerah atau lingkungan. Tapi ilmu bisa diambil dari manapun selama itu adalah lebih dekat kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya semua kita mempunyai sikap seperti ini. Lebih mengedepankan mana yang terlihat menurut orang yang berilmu lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian berikutnya, jika tidak ditemukan hal itu, ada suatu hal yang harus kita simpulkan, ya, dan kemudian tidak ditemukan berdasarkan dalil-dalil, ya, yaitu mana yang hak dan mana yang batil, ya. Akan tetapi dibutuhkan pikiran-pikiran kita, pendapat-pendapat kita. Maka di sini ada dua hal yang dikedepankan. Pertama, beliau mengatakan, ya, mendahulukan orang-orang yang terdepan, artinya orang yang dikedepankan, atau ya mendahulukan itu adalah ya al-akbar yang lebih besar. Yang lebih besar di sini atau lebih tua ilmunya artinya lebih berilmu, meskipun mungkin umurnya muda, tapi dia lebih berilmu. Maka ya lebih didahulukan perkataannya, ya, jika dia memiliki alasan-alasan yang jelas, sementara kita yang lain ya tidak memiliki alasan, ya, demikian, ya, tidak bisa mengeluarkan pendapat mempunyai alasan yang cukup. Maka kita mengikuti pendapatnya. Atau mungkin dia bukan orang yang lebih dalam ilmunya, akan tetapi karena umurnya yang lebih tua, dia punya banyak pengalaman. Karena banyak para ikhwan perkara-perkara memang yang membutuhkan pengalaman. Karena orang-orang yang sudah lama ya berkecimpung, mungkin dia tahu banyak sebab akibat. Dia sudah terbiasa yaitu dengan berbagai perkara. Dia tahu kalau hal ini biasanya ujung-ujungnya seperti ini. Maka pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah lebih lama berkecimpung itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana juga dikatakan al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama orang-orang yang lebih besar, ya, atau lebih lebih tua, ya, di antara kalian. Tua ilmunya, ya, atau tua umurnya, yaitu karena banyak pengalamannya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, maka di sini kita harus bisa, ya, memperhatikan hal ini, ya, agar kita tidak banyak banyak bersetegang, payah mendapatkan kesepakatan, begitu, ya. Sehingga kalau nggak bisa didapatkan satu kata, maka hak dari orang yang memimpin kita ketahui itu ada. Ya, umpamanya pemimpin ini berpendapat begini, kita berpendapat begini, masing-masing merasa lebih kuat. Tapi ya kita juga tidak bisa menunjukkan bahwa apa yang dikatakan pemimpin itu adalah salah. Tapi kita mungkin menganggap pandangan kita lebih baik. Maka orang yang memimpin lebih berhak di situ. Kalau dia ingin menjalankan apa yang dia pandang baik. Karena apalagi dalam menjalankan, ya, dia lebih bertanggung jawab. Kita mungkin menganggap pendapat kita lebih baik. Tapi ketika kita jalankan, pemimpin tersebut mungkin tidak tahu bagaimana menjalankannya, nggak tergambar oleh dia. Sedangkan kita tidak akan menjalankannya. Kita hanya memberikan pendapat. Karena mungkin persoalan itu dipegang oleh ketua atau pemimpin. Dalam hal ini perlu juga kita perhatikan kedudukan orang-orang di dalam, ya, lembaga tersebut, ya. Jadi agar tidak banyak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat yang tidak berujung. Dan terakhir adalah bentuk musyawarah, yaitu adalah jika semua itu belum juga tercapai, maka inilah saatnya dibolehkan, kata beliau, yaitu adalah mendahulukan suara terbanyak. Jadi ada juga unsur mendahulukan suara terbanyak itu dalam hal-hal yang memang perkara-perkara, ya, semata-mata yang berkaitan dengan ijtihadiyah, perkara-perkara pemikiran, mungkin perkara-perkara teknis barangkali, ya, mungkin saja dibutuhkan pemikiran orang banyak, mungkin yang banyak pengalaman atau sudah banyak melalui sehingga lebih banyak menyetujui, maka tidak mengapa. Karena yang manapun tidaklah terkait antara dengan hak dan batil.
tapi mana yang lebih maslahat. Maka dalam hal ini hendaknya kita bisa memperhatikan semua ini sehingga ya bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi oleh sebab itu hendaknya antara orang yang memimpin dengan pembantu-pembantunya, dengan pendamping-pendampingnya bisa menyusun kerjasama yang baik dengan mengikuti tata aturan, petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat dari syariat Islam, bagaimana tata cara hidup bermasyarakat, karena Islam mengatur seluruhnya. Nah, para ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu kita tidak bisa terlalu berpanjang lebar karena memang waktu kita ini terbatas, tapi mungkin dengan penjelasan singkat ini kita semua bisa menangkap dan bisa mengambil faedah, dan nanti mungkin masing-masing bisa melengkapi dengan wawasan yang dimiliki ya melalui bacaan-bacaan, penjelasan-penjelasan atau kajian-kajian. Dan marilah kita bersama-sama ya bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita secara pribadi kepada Allah, dan juga dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita di dalam bermasyarakat, di dalam ya keberadaan kita di satu lembaga, di satu yayasan, terutama adalah di dalam Yayasan Minhajus Sunnah dan di dalam yaitu lembaga pendidikan yaitu Ulun Nuha ya, dengan semua bagian-bagiannya dan bidang-bidangnya. Mungkin inilah sedikit pengarahan, semoga dapat membantu meringankan beban daripada ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat sekalian, ya bisa jadi pencerah, dan apa-apa yang benar daripada yang kita sampaikan adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan apa-apa yang salah ya kita mohon petunjuk kepada Allah, dan kita tarik kekurangan dan kesalahan kita, dan kita kembali ke jalan yang benar. Sampai di sini ya saya serahkan kembali kepada pihak panitia ya, kepada pihak panitia dipersilahkan selanjutnya. Ya, demikian dari saya, walhamdulillah rabbil alamin. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menerangkan materinya kepada kita semua. Afan Ustadz, sebelumnya ini video Ustadz mati Ustadz. Oh, begitu. Ya. Oh iya ya, kok ya, bisa ya kok mati ya? Iya, ini ana apa ya Ustadz ya? Ana akstu ya. Ustadz video Ustadz ya. Itu Ustadz baru saja mati atau sudah dari tadi? Dari tadi Ustadz. Oh iya, jadi suara aja lah ya? Iya, suara aja. Tapi suara lancar lah ya? Iya, lancar insyaallah. Alhamdulillah. Jadi terus? Selanjutnya bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Tapi Ustadz, ada yang tanya Ustadz. Bismillah, Afan Ustadz, mohon penjelasan dari maksud pernyataan seorang pemimpin bisa menerapkan kepemimpinannya apabila ia memiliki kekuasaan dan kekuatan. Masih kurang paham Ustadz soalnya dengan kalimat tersebut. Syukur Ustadz. Ya, jadi seorang pemimpin akan bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik apabila dia memiliki yaitu kekuasaan. Dan kekuasaan ini jika dia tidak memiliki, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan perintah? Kalau umpamanya ya dia tidak diakui keberadaannya, ya tidak dihargai oleh pendamping-pendampingnya, pembantu-pembantunya, maka perintah akan tinggal perintah. Larangan akan tinggal larangan. Tidak akan berjalan. Ya. Tapi beda dengan pemimpin negara umpamanya yang memang mempunyai perangkat-perangkat untuk katakanlah untuk menghukum atau untuk menindak. Nah, itu jika seandainya orang yang dipimpinnya melanggar, mungkin bisa menjalankan yaitu hukuman. Sementara ya, kita di lembaga tentu tidak sampai kepada tingkat itu. Paling sanksi yang bisa dijalankan, apakah ada skor, ada umpamanya pemecatan, ya. Namun bagaimanapun kan ini bukanlah sesuatu yang menunjukkan keberhasilan, tentunya tidak. Tapi adalah merupakan bahagian daripada kekurangan. Bisa kekurangan itu terjadi karena kesalahan pemimpin yang mungkin yang kurang bijak, bisa juga kesalahan daripada orang yang dipimpin karena mungkin latah atau mungkin juga arogan dan lain-lainnya. Maka oleh sebab itu hendaknya kita menghimbau agar kekuasaan dari orang yang memimpin ini ya dia sendiri sebagai pemimpin tahu batasannya, kedudukannya, hak-haknya, dan orang yang dipimpin pun juga tahu persoalan ini agar terjadi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bisa diwujudkan kerjasama yang baik
ya antara pemimpin dan ya orang-orang yang dipimpin atau yang diatur. Ya, demi bisa berjalan dengan baik. Demikian. Baik, syukron Ustaz. Ada lagi Ustaz. Ustadz, Ana mau bertanya, terkadang seorang pemimpin, kenapa kalau di lapangan sering terjadi pertentangan atau percekcokan, baik pemimpin dalam skala kecil maupun skala besar, antara pemimpin dan anggotanya. Menurut Ustadz, kenapa hal ini sering terjadi dan di mana letak kesalahannya? Syukur Ustadz. Ya, baik. Ya, besar kemungkinan, salah satu faktor ya yang menimbulkan seringnya terjadi ya perselisihan, bahkan sikut menyikut, bahkan ingin menjatuhkan dan lain-lainnya. Salah satu faktornya adalah kurang ikhlas. Ya, kurang ikhlas. Merasa tidak puas dengan perbuatan yaitu saudara-saudaranya. Bisa jadi itu benar, ya. Bisa jadi kekurangan saudaranya benar. Umpamanya bagi orang yang dipimpin, bisa jadi tindakan pemimpinnya kepada dia mungkin tidak tepat. Itu bisa jadi tidak tepat, kesalahan pemimpinnya. Ya, maka kita tahu di dalam Islam ini, ya, sebagaimana kata Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, dan Nabi mengulangi sampai 3 kali. Yang pertama, kemudian ketika ditanyakan kepada Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Maka Rasul mengatakan untuk Allah. Artinya adalah keikhlasan. Ya, mentauhidkan Allah secara ikhlas. Ya, dan kemudian untuk kitabnya dengan mengikuti kitabnya. Dan kemudian untuk Rasulnya. Ya, ikhlas ya kepada Rasul. Mencintai Rasul. Mentaati Rasul. Mendoakannya. Ya, dan kemudian mematuhi perintah-perintahnya, membenarkan semua kabarnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan kemudian nasihat kepada pemimpin seperti yang disebut oleh para ulama, mencintai mereka, menghormati mereka, memaafkan kekurangan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Begitu. Adakah ini sudah dilakukan? Dan kemudian jika kita mempunyai link kepada pemimpin tersebut, mempunyai jalur, maka hendaknya bisa memberikan nasihat dengan lemah lembut, dengan rahasia, diam-diam, dengan tenang, tidak menjatuhkan kedudukannya, tidak menyiarkan di hadapan umum, dan tidak menggibah pemimpin. Kadang-kadang yang terjadi adalah, baik itu dalam ukuran yang besar, negeri, atau dalam lembaga, sering terjadi ghibah. Ya, bahwasanya mungkin kalau di sekolahan tanya atau di lembaga bisa antara pengurus atau mungkin guru-guru menggibah mungkin apakah pimpinannya, ya ketuanya dan lainnya. Ya, anak ini yang menimbulkan perpecahan. Jadi di antara yang paling penting itu di antara perhatianlah keikhlasan. Karena kalau kita itu ikhlas, ya, kalau kita ikhlas, yang paling kita perhatikan adalah bagian kita. Yang banyak terjadi di lembaga enggak, orang lebih banyak mengomentari adalah posisi orang lain. Kan begitu yang banyak, seperti negeri kita ini. Masing-masing orang lebih banyak mengomentari sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan dia. Ya, umpamanya antum banyak mengomentari tentang masalah urusan Menteri Kelautan. Apa urusan antum dengan hal itu? Nah, ini contohnya. Jadi begitu juga agar setiap kita tuh tahu apa yang patut kita komentari. Nah, orang mukmin itu dia berpikir sebelum berkata dan bertindak, dan dia kemudian lihat dengan kacamata ilmu yang akan dia ucapkan itu. Pertama, pastikan dulu benar atau tidak. Yang kedua, tepat atau tidak. Kadang-kadang ada yang benar tapi nggak tepat, ya, medannya tidak cocok, waktunya tidak cocok kadang-kadang, sehingga dampaknya tidak baik. Nah, itu kadang-kadang yang perlu kita perhatikan. Jadi hendaknya kita itu memperhatikan masalah keikhlasan dan memperhatikan juga tata cara di dalam kebersamaan, termasuk dalam menilai orang lain. Kadang-kadang yang banyak terjadi karena penilaian di sana sini, akhirnya saling terjadi ghibah satu sama lain. Coba ini setiap orang berusaha menjauhi perkara seperti ini. Ya, ini diantaranya adalah sebab terjadi demikian, dan jalan keluarnya diantaranya perbaiki keikhlasan, kemudian sadari posisi kita, jangan suka mengomentari sesuatu yang komentar kita nggak dibutuhkan dalam hal itu, kecuali diminta dan dibutuhkan. Kadang-kadang kita nggak diminta pun berkomentar kemana-mana. Nah, ini dia yang jadi masalah, banyak bisa menimbulkan itu gonjang-ganjing di dalam kebersamaan. Baik, ada yang lain? Baik Ustaz, yang terakhir. Ya. Bismillah, Ustaz, adakah solusi ketika kita sudah tidak nyaman dengan pekerjaan kita
agar kita tetap nyaman dalam menjalani perjalanan tersebut? Ya, apakah solusi? Umpamanya kita berada dalam satu posisi, merasa tidak nyaman. Iya, Ustaz. Begitu ya, merasa tidak nyaman. Ya. Ya, pertama kita perhatikan dulu ketidakmenyamanan kita ini berasal dari mungkin kesalahan kita atau bagaimana, atau kita diperlakukan secara salah, atau sebabnya dari kita. Ini kita perhatikan dulu. Barangkali kita tidak nyaman karena kita yang kurang bisa mengendalikan diri juga bisa. Terlalu banyak berpikir tentang posisi orang lain. Nah, itu juga bisa ya menjadi sebab kita tidak nyaman. Bisa juga kita tidak nyaman mungkin karena kesalahan daripada sikap dan tindakan saudara kita atau mungkin atasan kita kepada kita. Hanya saja untuk melahirkan kenyamanan, pertama ya kita memberi maaf dulu kepada orang yang bersangkutan, dan kedua, coba kalau memang kita ingin kebaikan terhadap saudara kita tersebut, kita datang dengan baik-baik, kita bicarakan dengan baik-baik. Sehingga jika semua pembicaraan ya ujungnya adalah tidak mampu kita menjalankan tugas dengan baik-baik, maka secara terhormat dengan sikap yang mulia dan kesatria ya kita mungkin bisa meletakkan jabatan tersebut dan mungkin mempersilahkan kepada yang lain dengan lapang dada, sehingga kita datang untuk meraih pahala, pulang tidak membawa dosa, begitu. Jadi karena pada hakikatnya perlu kita ketahui adalah semua ini apa yang kita harapkan tadi, makanya di landasan awal kita katakan kita berharap yaitu keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang kita ke sebuah yayasan, ke sebuah lembaga dengan hati yang suci, hati yang baik, keluar dan pergi dari situ coba juga dengan hati yang baik ya, tidak membawa penyakit hati. Ya. Maka terimalah pekerjaan dengan baik, lepaskan dengan baik-baik. Tidak apa-apa, ini dunia. Tidak ada masalah. Ya, dengan lapang hati kita letakkan baik-baik, dengan tidak perlu menyisakan perselisihan dan permusuhan. Sehingga hubungan tetap baik. Ya, dan tidak merusak ibadah-ibadah kita yang lainnya. Baik. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa sama-sama kita terapkan di kehidupan masing-masing. Amin. Dan kami berdoa semoga Ustadz beserta keluarga sehat selalu, insyaallah, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sekali lagi kami ucapkan syukron jazakallah khairan atas faedah yang diberikan pada siang hari ini. Kami berdoa semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz nantinya. Afwan wa barakallahu fikum jami'an. Baik, kepada Ustadz dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Baik, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbiasalah, berbahagialah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.